Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar cara membuat teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian membuat teks laporan observasi? Hari ini kita akan belajar cara membuat teks laporan hasil observasi. Pertama, tentukan objek yang akan dibahas. Contohnya misalnya kalian sedang mengamati binatang atau tumbuhan. Kemudian kedua, setelah menentukan objek, selanjutnya amati dengan teliti objek tersebut sampai detail dengan cara studi pustaka atau yang lainnya. Ketiga, setelah mendapatkan informasi yang akurat, lalu buat sebuah kerangka teks bisa berupa mind map. Kemudian keempat, buat judul teks yang akan dibuat melalui observasi yang kalian lakukan atau melalui pengamatan yang kalian buat, misalnya dari binatang atau tumbuhan. Kemudian yang kelima, menyusun teks berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, di mana kemarin sudah ibu jelaskan bahwa struktur di dalam laporan hasil observasi itu pertama ada penjelasan umum, kemudian ada aspek yang dituju, kemudian yang ketiga itu ada definisi penutupnya ataupun kesimpulannya. Berikut ini akan ibu jelaskan mengenai struktur dan juga contoh teks laporan hasil observasi, di mana LHO itu adalah laporan hasil observasi ya anak-anak ibu semuanya. Adapun struktur yang pertama di dalam membuat laporan hasil observasi itu yang pertama yaitu pernyataan umum. Kalau di dalam teks laporan hasil observasi, pernyataan umum itu terdapat di paragraf pertama. Contohnya, lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Kemudian struktur laporan hasil observasi yang kedua yaitu aspek yang akan dilaporkan. Jadi kalau aspek yang akan dilaporkan ini terdapat di paragraf kedua dan juga ketiga. Contohnya, lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di perkarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-36 cm. Ya, inilah anggota atau aspek yang dilaporkan. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu definisi penutup. Definisi penutup ini terletak di bagian teks itu di paragraf terakhir. Contohnya, lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitamin D. Ya, beginilah contoh cara membuat laporan hasil observasi yang berkaitan dengan strukturnya. Baiklah, inilah penjelasan mengenai cara membuat laporan hasil observasi. Semoga dapat kalian pahami. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.